Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang masih memanjangkan umur kita walaupun kita sedang berada di tengah wabah. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswah bagi kita semua, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana yang Anda lihat di belakang saya, ini orang menyebutnya Kampung Japat Kembang. Kampung ini merupakan bagian dari Kelurahan Ancol, ini RW 8. Ada kisah menarik mengenai kampung ini selama masa wabah COVID-19 ini ada di negara kita. Sejak bulan Maret sampai kemudian PSBB diberlakukan, keadaan di sini biasa saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan alhamdulillah RW sini, walaupun kelurahan mungkin dianggap zona merah, tapi paling tidak RW sini termasuk yang aman, tidak ada yang terjangkit di dalamnya. Dan itu mungkin yang membuat akhirnya seluruh warga merasa seperti tidak ada apa-apa. Anak-anak tetap bebas bermain, ibu-ibu tetap bepergian kemana-mana, walaupun sekitar sini saja, seperti tidak ada apa-apa. Sampai kemudian di satu sore yang tenang, tahu-tahu ketenangan itu rusak oleh meninggalnya seorang bapak-bapak. Bapak-bapak sore hari pulang kerja sampai kontrakannya meninggal dunia, dan semua orang heboh, rame. Semua orang mengucapkan satu kata, "Oh, corona nih, corona nih, corona nih." Semua mengira matinya karena corona, karena memang mendadak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini gambaran kita sebagai manusia bahwa kita sering tidak merasa terancam dengan apa yang tidak terlihat. Kita harus melihat sesuatu dulu, baru kemudian merasa terancam. Sebagaimana konsep neraka misalnya. Seberapa sering kita sebagai hamba merasa betul-betul takut akan azab neraka. Tidak seperti ulama-ulama dahulu, Fudail bin Iyad misalnya, penyamun, perampok, pembunuh. Namun ketika mendengar ayat azab, apa yang terjadi? Dia dapat hidayah dan jadi ulama besar. Bahkan ada dari ulama-ulama terdahulu yang bahkan ketika mendengar tentang ayat tentang azab, menggigil ketakutan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Lalu kita, pernahkah kita merasa seperti itu? Pernahkah kita ketika dalam sholat dan kemudian imam membacakan ayat tentang azab, kita merasa bergetar karena saking takutnya? Mungkin tidak. Sama seperti masyarakat yang merasa biasa saja dengan adanya wabah corona, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Padahal ancamannya pasti, sebagaimana neraka, ancamannya pun pasti. Bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang berdosa, neraka ancamannya. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang murtad, neraka ancamannya. Namun seberapa besar takutnya kita? Seperti juga konsep mengenai surga. Seberapa sering kita merasa senang, seberapa sering kita merasa sumringah ketika kita mendengar ayat atau hadis tentang surga. Puasa misalnya, sering kita mendengar bahwa pintu Ar-Rayyan dibuka bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa akan dikhususkan satu pintu baginya yang bernama Ar-Rayyan. Saat kita mendengar ini, betulkah kita sudah merasa begitu bahagia, termotivasi ibadah kita? Mungkin tidak. Di sini yang betul-betul concern mengenai virus corona ini, ada satu dokter di sini, Ibu Darmawati namanya, setiap kali kalau bertemu saya misalnya selalu mengingatkan. Beliau dokter dan beliau tahu betul bagaimana akibatnya virus ini, dan betul-betul seperti memarahi saya, jangan sampai anaknya dibawa keluar rumah. Ini menunjukkan bahwa untuk takut terhadap sesuatu perlu ilmu terhadap sesuatu itu. Dalam Islam pun seperti itu. Untuk betul-betul meyakini adanya surga, bukan hanya
bilang saya yakin, tapi perlu ilmu untuk yakin. Ilmunya harus dituntut. Ada juga mungkin yang tidak sebagaimana dokter tadi, tapi dia betul-betul yakin bahwa virus ini berbahaya. Nah, itu gambaran bahwa orang tidak cukup dengan mata kepalanya saja, tapi betul-betul dengan mata keimanannya. Maka untuk meyakini bahwasanya puasa ini akan diganjar dengan surga oleh Allah sendiri, betul-betul hanya bisa dilihat dengan mata keimanan. Sering kita mendengar ar-rayyan buat orang yang berpuasa, tapi belum tentu membuat kita termotivasi atau berbahagia. Tapi dengan pandangan keimanan, insya Allah kebahagiaan akan menjadi miliknya. Maka kepada seluruh kaum muslimin, kita perlu untuk melihat konsep-konsep agama, terutama surga, bukan dengan akal kita semata, logika kita semata, tapi perlu dengan keimanan agar kebahagiaan dalam menanti surga itu betul-betul muncul. Ingat janji Allah pasti. Janji Allah tidak seperti janji politisi yang banyak bohongnya. Janji Allah pasti, kalau surga, surga buat kita. Maka berbahagialah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tadi akhirnya diketahui bahwa yang meninggal itu bukan karena corona, tapi karena jantung, atau kita lebih sering kenal dengan angin duduk. Tapi lihat bagaimana respon masyarakat di awal corona. Inilah kita yang sering sebagai hamba, penyakit ini ada dalam diri kita, bahwa kita sering berprasangka buruk baik terhadap sesama manusia sebagai sesama hamba, atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan surga, Allah sudah janjikan pahala, Allah sudah janjikan ampunan. Namun seringkali kita merasa prasangka buruk kepada Allah, tidak yakin dengan janji Allah. Maka di bulan puasa ini, virus ini sudah mengajarkan banyak hal tentang kita, bahwa apa yang tidak terlihat mata, tapi corona benar ancamannya. Maka surga, neraka tidak terlihat mata, tidak terbesit oleh akal pikiran, namun betul-betul pasti adanya. Benar janji Allah Subhanahu wa taala. Dan virus ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita berprasangka buruk. Maka untuk menggapai janji Allah, surga Allah, maka kita perlu untuk menumbuhkan prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang-orang yang berpuasa, ingatlah surga Allah menantimu. Berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.